Mas Mas Syafi'i itu bubuknya di sini. Ya kamu orang tahu dulu ada ilmu muter. Ini paling mati pulang. Fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yai Mim Official, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah dimanapun Anda berada, semoga selalu mendapatkan berkah, rahmah kasih sayang Tuhan yang Maha Kuasa. Para santri Nurus Sofa, baik di pesantren maupun di luar pesantren, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan barokahnya kepada kalian dan kita semuanya. Baik, saya berada di Masjid Al-Firdaus, Jalan Sigura-gura Barat atau Jalan Sigura-gura 6 31B. Sekarang jam 3.32 ya, pagi. Baru saja saya melaksanakan qiyamul lail atau biasa disebut dengan salat tahajud. Saya ingin menyampaikan hakikat salat tahajud dalam perspektif filsafat, tasawuf dan thariqah. Jadi lagi-lagi ini filsafat itu bukan kok memfilsafati tahajud, tidak. Filsafat itu alat untuk menganalisa atau yang lazim disebut dengan pisau analisa. Jadi kalau diibaratkan tahajud itu dagingnya, filsafat itu pisaunya. Agar apa? Agar supaya kita bisa membentuk daging sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka filsafat itu alat kaji atau alat untuk memasak, alat untuk menganalisa. Maka kaji filsafat itu 3, yaitu apa, bagaimana, dan untuk apa. What, terus why, terus what for. Baiklah, apa itu berarti bendanya, gitu. Terus bagaimana itu perlakuan kita terhadap benda, lalu untuk apa itu adalah manfaatnya atau faedahnya pada diri kita. Apa itu kaji filsafat disebut dengan ontologis,
bagaimana itu epistemologis, untuk apa itu atau nilai manfaat disebut dengan aksiologis. Lalu apa itu tasawuf? Lah, tasawuf itu tidak mengkaji orang, semua apa teks agama, dogma agama, ajaran agama yang bersumber pada kitab dan sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis, itu kita baca dalam konteks untuk diri kita. Alias kita baca yang di luar diri itu untuk melihat diri kita. Kenapa? Karena kata-kata ada di luar diri kita, tapi objek yang dikata itu ada dalam diri kita. Dalam bahasa saya sering saya sampaikan, dalil itu mungkin di luar diri kita, dilalah dan madlulnya ada dalam diri kita. Alias kaji tasawuf itu tidak pernah mengkaji orang lain, hanya mengkaji diri sendiri. Maka objeknya 5, yaitu iman, ilmu, nikmat, takwa dan nafsu yang harus dikendalikan. Sudah sering saya sampaikan. Lalu thariqah itu ilmu ketepatan. Maka kajian thariqah itu dari syariah itu kebenaran, thariqah itu ketepatan, cara melaksanakannya berarti kaji epistemologis, hakikat yaitu aksiologis nilai guna, kemudian ma'rifah, dan puncaknya adalah iqon. Jadi kaji thariqah itu 5 objeknya, kaji tasawuf 5 objeknya, kaji filsafat 3 objeknya. Maka tasawuf itu adalah filsafat plus. Baiklah, saya akan masuk pada materi yaitu sholat tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya surat Al-Isra, ya, surat ke-17 ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian ayat berikutnya ayat 80, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ij'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasar. Baik, apa? Jadi kalau kita kaji filsafat, apa tahajud itu? Tahajud itu secara bahasa artinya bangun. Bangun dari tidur itu artinya tahajud. Nah, lalu dalam konteks sholat kita, apa yang mesti dilakukan orang bangun itu ya terserah. Mau sholat 2 rakaat, mau i'tikaf, mau baca Quran, yang penting bangun malam. Apa fungsinya dalam konteks sholat adalah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Sebagian dari malam itu bangunlah. Sepertiganya atau setengahnya, atau dimulai jam 2 atau jam 1. Ya, kalau saya biasanya jam 12 ya, sampai pagi hari. Silahkan, yang penting sebelum subuh dan setelah tidur. Maka tidurlah sore, bangunlah awal. Agar supaya bisa tahajud. Bangun itu hanya tahajud. Bangun dari tidur namanya tahajud. Nah, dalam konteks sholat, tahajud itu adalah nafilah. Apa nafilah itu? Yaitu palang pintu. Apa palang pintu itu? Seperti lakban itu loh. Kenapa demikian? Karena kita telah menutup 7 pintu neraka yang terdapat dalam maghrib dan isya, yaitu maghrib itu hawiyah, kemudian sakor dan laudhah. Kemudian masuk isya yang zulum, yang gelap gulita, yaitu jahim, kemudian sa'ir, lalu setelah itu hutamah, dan yang terakhir adalah jahanam. Setelah ditutup, setelah tertutup pintu neraka, ibaratnya misalnya neraka itu adalah kotak ya, kita tutup 7 pintunya itu, lalu kita lakban atau kita palang. Palang itu nafilah, artinya wujudnya adalah tahajud. Untuk apa itu? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tujuannya adalah agar didapatkan pada dirimu itu maqam mahmud. Apa maqam mahmud itu? Yaitu perilaku orang yang benar-benar terkendali dari 7 hawa nafsunya itu. 7 pintu neraka yang dalam dirinya telah terkendali, tertutup oleh nafilah namanya tahajud. Itulah maqam mahmuda, keterpujian. Sehingga orang ini
dalam totalitas kehidupannya selalu menemukan alhamdulillah. Selalu bisa berupaya untuk mahmudah, yaitu alhamdulillah. Pada aspek apa, bagaimana, siapa, seperti apa, selalu menemukan aspek positifnya. Inilah yang disebut dengan maqam mahmudah atau maqam mahmud atau maqam Muhammad. Maka Kanjeng Nabi itu adalah sosok pribadi yang tidak pernah menemukan apapun selain keterpujian pada di luar dirinya. Sehingga dirinya menjadi terpuji. Artinya apa? Kalau kita benar-benar telah mampu menemukan, telah mampu membaca apa yang di luar diri itu, sebuah kepositifan, yaitu kebaikan, atau mahmud atau hamdun, maka kita akan mendapatkan maqam mahmud dan kita menjadi Muhammad. Kita menjadi terpuji atau dipuji. Bagaimana seseorang mendapatkan maqam keterpujian itu? Ya kita harus memuji, yang kita harus mendapatkan berupaya apapun yang di luar diri kita yang terjadi, itu adalah keterpujian. Ya kalau yang terjadi itu kebaikan sih nggak perlu dibahas. Tapi bagaimana sesuatu yang tidak baik, ya? Sesuatu yang dalam tanda kutip tidak positif, tapi kita mampu menemukan aspek positifnya. Itulah yang disebut dengan maqamam mahmudah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmudah. Dipastikan dengan tahajud ini, dengan tertutupnya hawa nafsu 7 itu, 7 pintu neraka itu, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan maqam mahmud. Mendapatkan di sini artinya kita mampu melaksanakan laku keterpujian, sehingga masuk dalam keterpujian, dalam sidik kebenaran, keluar dalam kebenaran. Maka berikutnya itu waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kita masuk masuk kemanapun, hidup ini kan keluar masuk aja toh. Keluar rumah masuk rumah. Nah, itu dalam kebenaran, ya. Masuk rumah dalam kebenaran, keluar rumah dalam kebenaran, sehingga itulah yang disebut dengan mendapatkan apa yang disebut dengan sultanan nasiro, yaitu apa? Sultan itu kekuasaan yang didatangkan secara pertolongan dari Allah. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, mendapatkan langsung dari Allah, yaitu pertolongan yang berupa penguasaan diri, sehingga tidak mudah tergelincir ke dalam hal yang sifatnya sesat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena telah datang pada diri kita itu jiwa Muhammad. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Nah itu telah datang pada diri kita itu kebenaran dari Allah. Lewat utusannya ada dalam diri kita. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka sidik itu wujudnya tidak ragu. Dia dari Allah, lewat Rasulullah ada dalam diri kita wujudnya iman yang bersifat sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Wujudnya ilmu yang bersifat tahu. Wujudnya nikmat yang merasakan. Wujudnya takwa yang mentaati perintah-perintah Allah. Itu ada dalam diri kita semuanya. Itulah wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang kebenaran, kalau kita sudah benar-benar sidik, maka tidak ada yang namanya kebatalan atau sesuatu yang batal, sesuatu yang tidak benar. Kalau kita berpegang pada kebenaran, maka kita tidak berada dalam hal yang tidak benar. Kalau kita berada pada al-haq, maka al-batal tidak ada, al-batil tidak ada dalam diri kita. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Illa khasara. Barulah Quran itu diturunkan oleh Allah kepada dalam diri kita, benar-benar menjadi obat dalam dada kita. Wujudnya kita adalah rahmah kasih sayang pada apa siapa saja tanpa membeda. Hanya orang-orang yang berbuat zalim yang akan mendapatkan kerugian. Apa yang dimaksud? Rahmah kasih sayang itu kamu tutupi. Obat Quran itu kamu abaikan dan lain sebagainya. Demikian barangkali kaji
tahajud pada pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa kembali nanti dalam kaji sholat subuh, zuhur dan asar serta sholat-sholat sunnah yang lainnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.